Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan Matematika IPA paket ke-16. Nomor 1, jika XY di dalam interval ini, berarti ini 0 sampai 90 derajat atau di kuadran pertama, merupakan penyelesaian dari sistem persamaan ini dan ini. Maka nilai dari cos X tambah cos Y adalah titik-titik. Nah, cos 2X itu rumusnya akan menjadi 2 cos kuadrat X min 1 ya. Kalau ini 2X, ini X, ini 2 sudah rumus. Kalau ini misalkan 8X ya berarti ini 4X ya. Ininya selalu 2. Nah, cos 2Y jadi seperti ini. Kemudian saya kelompokkan cos kuadratnya seperti ini. Kemudian 1 dengan 1 jadi 2, pindah ruas ya. Nanti min 2 jadi 2. Kemudian disamakan penyebutnya, 2 ini 10/5, dikurangi 2/5 menjadi 8/5. Kemudian dibagi 2 jadi 4/5. Padahal cos Y sama dengan 2 cos X ya dari soal ini. Oke, sehingga ini saya kuadratkan menjadi cos kuadrat Y, 2 kuadrat jadi 4 ya, 4 cos kuadrat X. Kemudian kita sulihkan ke sini. Nah, cos kuadrat Y-nya ini diganti ini. Nah, seperti ini. Cos kuadrat X, jenis berarti 1 tambah 4 adalah 5, cos kuadrat X sama dengan 4/5. Dibagi 5, jadi 4/25. Lalu, ini berarti akarnya ya, akar dari cos X itu, ini dikuadratkan, jadi diakarkan jadi cos X, akar dari ini adalah 2/5, plus minus tentunya. Karena XY-nya ada di kuadran pertama, maka tentu dipilih yang plus. Jadi cos X adalah 2/5, tentu cos Y-nya kan dari sini tadi, 2 kali cos X. Tinggal dikali 2 ini ya, menjadi 4/5, maka yang ditanya cos X tambah cos Y, cos X-nya ini, cos Y-nya ini, menjadi 6/5. Nomor 2, jika X memenuhi persamaan ini, nilai dari ini adalah titik-titik. Nah, ini kita jabarkan, 3 pangkat X plus 2 itu menjadi 3 pangkat X kali 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 kan 9 ya, jadi 9 kali 3 pangkat X. Oke, seperti ini. Ini sama 3 pangkat X, 3 pangkat X, 9 dikurangi 1 tentu 8 ya, 8 kali 3 pangkat X. Dibagi 8, 32 bagi 8 adalah 4. 3 pangkat X sama dengan 4. Kemudian yang ditanya nilai ini ya, 45 pangkat X. Kemudian dibagi 5 pangkat X min 1. 5 pangkat X min 1 kan jadi ini 5 pangkat X kali 5 pangkat min 1. 5 pangkat min 1 pindah posisi di bawah jadi ke atas, pangkatnya berubah tanda negatif menjadi positif. Nah, seperti ini. Kemudian, nah ini kan pangkatnya sama-sama X, berarti 45 dibagi 5 adalah 9 ya. Berarti 5 kali 9 pangkat X. Tentu kalau ini dikuadratkan menjadi 9 pangkat X ya. Ini dikuadratkan jadi 9 pangkat X. Ini tentu menjadi 16. Nah, itu saja berarti 5 kali 16. Ini langsung ke sini 80. Atau boleh juga begini, 9 itu 3 pangkat 2. Ini pangkatnya dipertukarkan. Ini mestinya X-nya di dalam, 2-nya di luar. Nah, ini maaf, ini harusnya X, ini 2-nya di luar. Ya. 3 pangkat X kan tadi 4, berarti 4 pangkat 2, yaitu 16. Berarti 5 kali 16 adalah 80. Nomor 3, bilangan-bilangan bulat ini telah diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Jika rata-rata semua bilangan itu adalah 7, simpangan rata-ratanya 8/7, maka A plus B min 1 adalah titik-titik. Perhatikan ini adalah bilangan bulat ya, diurutkan. Ini dari kecil sampai besar. Kemudian tentu berarti ini di sini kan 7 ya. Tentu ini yang sebelah sini adalah kurang dari 7 termasuk A-nya ya. Ini juga kurang dari 7. Kemudian yang sini B tentu lebih besar dari 7. Berarti tentu B ini adalah antara 7 dan
9. Berarti B tentu adalah 8 ya. Dari sini disimpulkan B itu adalah 8. Oke. Jika rata-rata semua bilangan itu adalah 7, dijumlahkan, semuanya dijumlahkan, kemudian dibagi 7 ya. Ini ditambahkan semua, hasilnya ini dibagi 7, sama dengan 7, rata-ratanya 7. Dikali 7, jadi ini 49 ya. Berarti ini sama dengan 49. 18-nya pindah ruas, dikurangi 18 jadi 31. Jadi kita punya persamaan pertama ini dengan B tadi adalah 8. Oke. Ini kita punya persamaan ini. Nah, tentu di sini A, B berapa? Contoh 1,14 ya. 3 kali 1 tambah 2 kali 14 kan 31 ya. Nah, ini. Kemudian bisa juga 3,11, kemudian 5,8. Oke. Tentu karena dari sini tadi B-nya 8 ya tentu yang dipakai yang ini ya. Jadi 5,8. Jadi langsung saja ke sini. Nah, ini A-nya 5, B-nya 8. Ini tidak perlu ya, langsung aja ke sini. Berarti A-nya 5, B-nya 8, ya udah begini aja. A5, B8. 5 tambah 8 dikurang 1 tentu 12. Nomor 4, jika A matrik ini matrik P, matrik D dengan sifat A sama dengan P kali D kali P transpose, determinan D-nya adalah 14, yang ditanya determinan dari P transpose kali A. Oke, ini sebelumnya sifat-sifat determinan. Perhatikan, determinan A kali B adalah determinan A kali determinan B. Determinan A transpose adalah sama dengan determinan A. Determinan A inverse adalah seper dari determinan A. Nah, kemudian ini K kali A sama dengan K pangkat 3 kali determinan A. Jika ordonya 3, kalau ordonya 2 ya berarti K pangkat 2. Kemudian determinan dari matrik A ini adalah turun dikurang naik AD dikurang CB atau BC. Nah, ini sifat-sifat determinan yang perlu diketahui. Oke, P-nya kan ini diketahui dari soal. Nah, ini tadi P-nya. Tentu determinan P adalah turun dikurang naik. Berarti ini kali ini dikurang ini kali ini. Oke, ini min kali min jadi plus ya. Nah, penyebutnya sudah sama 5. Jadi ini 1 tambah 4 jadi 5. 5 per 5 sama dengan 1. Kemudian ini diketahui dari soal, tentu determinan ini sama dengan determinan ini. Kemudian dengan sifat yang pertama tadi, sama dengan determinan P kali determinan D kali determinan P transpose ini. Kemudian determinan P transpose kan sama dengan determinan P, sifat yang kedua ini. Nah, ini berarti determinan P kali determinan P adalah determinan P kuadrat kali D. Padahal determinan D sudah diketahui tadi adalah 14 ya, berarti ini 14 sudah ketemu. Kemudian determinannya, tadi determinan P kan 1 ya, berarti 1 kuadrat 1 kali determinan D. Berarti determinan A sama dengan determinan D ya, yaitu determinan A-nya adalah 14. Oke, yang ditanyakan ini, berarti ini sama dengan ini. Kemudian determinan A tadi sama dengan ini boleh, atau sama dengan 1 boleh. Kalau sama dengan ini, berarti ini kali ini sama dengan determinan P pangkat 3. P-nya kan tadi 1 ya. Ini dari sini 1 pangkat 3, 1 dikali determinan D-nya diketahui dari soal, yaitu 14. Hasilnya adalah 14. Nomor 5, grafik fungsi ini selalu di atas sumbu X untuk X-nya lebih besar sama dengan 0. Jika diketahui ini, maka ditanya ini ya, F aksen F per G dari 1. Alat ini turunannya, ini harusnya F per G aksen dari 1. F per G itu kalau diturunkan jadi ini ya, F aksen G dikurangi FG aksen, kemudian per G kuadrat. Berarti kita cari ya masing-masing. Ini F aksen G dikurangi FG aksen, ini G aksennya. Kita cari satu-satu dari informasi yang diketahui. Oke, dari sini F1 kita sulihkan aja ke sini, X-nya 1, 1 pangkat 3, dan seterusnya. Kita peroleh ini. Kemudian F0, X-nya kita ganti 0,
sini. Nah, hasilnya ini ya 3, karena 3G per G. Nah, jadi 3. Kita peroleh persamaan ini. Kemudian F aksen 1 adalah 4/9. Ini dari soal diketahui. Kemudian integral 0 sampai 1. Ini diintegralkan tentu aksennya hilang. Jadi ini 01. Kemudian ini artinya adalah F1 dikurang F0 yang atas dulu. Yang depan, yang bawah, yang belakang. Sama dengan sepertiga, padahal F0 tadi kan 3 ya. Nah, ini diganti 3, pindah ruas saja menjadi 3 tambah sepertiga. Samakan penyebutnya menjadi 10/3. Oke, padahal F1 tadi kan ini ya. Nah, sama dengan ini. Kemudian sama dengan 10/3, dikali silang saja, kita peroleh ini. Nah, sehingga ini pindah ruas. Ini ke sini jadi min 9G1, jadi 1G1 sama dengan 3. Kita peroleh ini ya. G1 sama dengan 3. Kemudian F1X. Kemudian kan Fx diketahui ini ya, ini dari soal, ini dikali silang saja seperti ini. Hasilnya ini, sehingga ini kalau diturunkan menjadi F aksen G, kemudian FG aksen, gantiannya aksennya. Kemudian turunan ini adalah 3X wadat, ini turunannya adalah 3G aksen. Kemudian kita ganti satu X-nya F1 aksen dan seterusnya ke sini. Nah, kita peroleh F1 aksennya adalah 3. F1 aksennya adalah 3. Ini 3 dari 1 kuadrat, kemudian 3G aksen 1. Nah, kita peroleh ini 1 kuadrat, 1 kali 3, tentu nanti hasilnya ini ya, 3. Oke, hasilnya ini yang ruas kanan, sekarang yang ruas kiri. Yang ruas kiri ini F1 aksen 1, ini 4/9 ya. Ini dari sini tadi udah dijabarkan ini. Kemudian G1 dari sini udah ketemu 3. Kemudian F1 dari atas sebelumnya udah kita cari. Nah, ini F1 sama dengan ini ya. Ini F1-nya ketemunya 10/3. Sudah ketemu 10/3. Nah, kita sulitkan yang belum ada G aksen 1 ya. G ini kalikan 3, hasilnya ini kali 3 jadi 10, ini kali 3 9, ini 9 ya. Kemudian ini G aksennya pindah ruas saja, jadi G aksen 1 sama dengan 5, 4-nya pindah luas, 9 kurang 4 jadi 5. Oke, kita peroleh ini. Kemudian F per G aksen, ini maaf nih aksennya, berarti turunan dari ini adalah F aksen, kemudian kali G aksen, kemudian F per F kali G aksen, ini G aksen ya harusnya. Maaf. Kemudian X-nya kita sulihkan 1, F aksennya dari tadi 4/9 ya. F aksen satunya sudah ketemu yaitu 4/9. Nah, ini dari soal ya. Nah, ini 4/9. Kemudian G1 sudah ketemu 3, kemudian F1 10/3, kemudian G aksen 1 sudah ketemu yaitu 5. Oke, kita ketemu. Kemudian G1-nya adalah 3. Sudah ada 3 kuadrat. Jadi seperti ini. Kemudian yang atas dikali 3, yang bawah dikali 3, hasilnya ini yaitu min 46/9. Ini F aksennya. Nomor 6 diketahui bilangan ini rata-ratanya 5, variansinya adalah 13/5. Rata-ratanya 5 berarti ditambahkan semuanya, dibagi ini ada 10 bilangan, dibagi 10. Nah, hasilnya ini 10 dikali 5 adalah 50 ya. Ini dijumlahkan semuanya, 45 dipindah ruas, 50 kurang 45 adalah 5. Kita punya persamaan A tambah B adalah sama dengan 5. Kalau dikuadratkan hasilnya ini. Kemudian berarti ini saya pindah ruas, min 2AB-nya sebelah sana ya. Oke, kemudian variansinya 5. Variansi itu ini. Tadi kan rata-ratanya sudah diketahui 5 ya. Ya berarti nanti A kurang 5 kuadrat. Kemudian B kurang 5 kuadrat, 5 kurang 5 kuadrat, dan seterusnya. Ini sampai sini.
semuanya dikurang 5, lalu dikuadratkan. Berarti ini 5 kurang 5 kan 0, 0 kuadrat 0, 3 kurang 5 min 2 kuadrat hasilnya 4. Nah ini semuanya sudah, kemudian nanti dibagi 10 karena ada 10 bilangan. Sama dengan 13 per 5 dari soal. 13 per 5 itu penyebutnya jadikan 10 kali 2 kali 2 jadi 26 per 10. Sudah coret penyebutnya sama, berarti ini sama dengan 26. Kemudian tentu 13-nya pindah ruas jadi ini ya. Oke, kita punya persamaan ini. Ini kalau dijabarkan jadi ini. Kemudian A kuadrat tambah B kuadrat dikelompokkan. Kemudian ini dengan ini saya kelompokkan jadi ini. 25, 25 pindah ruas. Nah, jadi min 37 ya. 13 kurang 25 kurang 25. Sehingga A kuadrat tambah B kuadrat kan diketahui. Ini kan 25 min 2AB. Nah ini dari sini tadi. Kemudian A plus B-nya kan sudah ketahuan, yaitu 5 kan ini dari sini. 10 kali 5 jadi 50 nanti ya. Oke, seperti ini. Nah ini dengan ini 25 dikurang 50 min 25. Kemudian pindah ruas ya. Nah atau ini min 25 plus 50 pindah ruas langsung seperti ini jadi 12 ya. Oke, dibagi min 2, dibagi min 2 hasilnya 6. Jadi A kali B sama dengan 6. Nomor 7 diketahui sistem persamaan ini dan ini. Kemudian ini X, Y-nya atau X-nya ya. Y-nya di kuadran 0 sampai 90, berarti di kuadran pertama ya. Ditanya sin X-nya adalah titik-titik. Oke, diketahui ini dari soal. Ya, dari soal ini tadi. Kemudian ini saya kalikan 5 biar ini jadi 1 ya. Ini jadi ini seperti ini. Kemudian ini dijabarkan. Ini menjadi sin X plus Y menjadi sin X cos Y ditambah cos X sin Y. Atau ini dijabarkan saja di seperti ini. Ini tetap di sini aja ya. Oke. Dan ini diketahui dari soal ini tadi. Ini dijabarkan. Jadi seperti ini. Sama dengan ini. Oke. Lalu dua persamaan ini dan ini nanti akan dieliminasi ya. Nah, ditambahkan berarti ini nanti akan jadi habis. Ini jadi 2 sin cos. Kemudian ininya habis. Ini berarti cos Y. Ini cos Y. Ditambahkan bisa 1/5 tambah 1 jadi 6 per 5 ya. 6 per 5 ini. Kemudian saya bagi 2 ini jadi 3 per 5 cos Y. Nah, tentu ini cos Y-nya coret saja ya, berarti sin X-nya sama dengan 3 per 5. Sudah ketemu nih ya, sin X 3 per 5. Nomor 8, jika X lebih kecil dari ini atau X lebih besar dari ini, berarti ini nanti kalau digabung jadi ini ya, jadi X itu antara ini dan ini. Kemudian B tidak sama dengan 0 adalah solusi dari pertidaksamaan. Dan ini ditanya adalah B plus 5. Jadi ini adalah solusi dari pertidaksamaan ini ya. Berarti ini dianggap X1, ini dianggap X2. Nah untuk yang atas ini kita cek D-nya dulu ya. Cek D-nya dulu diskriminannya adalah B kuadrat min 4AC ini. 2 kuadrat min 4 kali A kali C. Nah ini hasilnya min 12, ini lebih kecil dari 0. Padahal A-nya ini positif, lebih besar dari 0 ya. A-nya 2 ini. Berarti dia selalu positif ya. Dia terbuka ke atas, D-nya negatif, berarti tidak memotong sumbu X. Artinya ini nilainya ini berapapun X-nya dia selalu positif atau definit positif. Berarti yang atas ini kita anggap positif gitu ya. Nah, positif per titik-titik hasilnya positif, berarti yang bawah ini harus positif, karena plus dibagi plus, hasilnya adalah plus. Jadi yang bawah ini harus positif. Solusinya nanti adalah ini, gitu ya. Yang bawah harus positif. Nah, di sini X1 tambah X2, ini tadi X1-nya ini kan, X1 tambah X2, tambahkan saja hasilnya ini. Rumusnya adalah min B per A. Min B per A. B-nya kan ini. Nah, per A, A-nya adalah 1. Oke, hasilnya ini. Kemudian sama dengan
ini ya, min B, tinggal pindah ruas saja. Hasilnya ini min B sama dengan 5, tentu B-nya sama dengan min 5. Berarti B tambah B, nah ini min 5 tambah 5 adalah 0. Nomor 9, jika fx sama dengan ini, maka nilai dari 3f3 adalah titik-titik. Oke, diketahui ini ya. Nah, kemudian ini saya anggap A, yang belakang ini sama kita anggap A. Kemudian berarti fx ini berarti x plus A ya, kan ini dianggap A. Nah, seperti ini. Kemudian kalau x-nya saya ganti x min 1, ini x min 1, ini x min 1, ini sama dengan A, plus A. Kemudian ini xt-nya ini saya ganti x, boleh saja, jadi seperti ini ya, batasnya tetap, x-nya diganti x. Kemudian ini, tadi ini kan sama dengan ini plus A ya, ini. Kita cari yang ini kan sama dengan x kali fx min 1, x min 1-nya, fx min 1-nya ininya kan diperoleh dari sini tadi, berarti diganti ini ya. Nah, ini sama dengan ini, berarti diganti ini. Nah, ini, kemudian ini dijabarkan, jadi ini ya. Nah, itu. Kemudian setelah itu ini diintegralkan. Oke, ini diintegralkan, ini. Jadi, ini. Ini pangkatnya tambah 1, pangkat 3 dibagi 3, dan seterusnya ini. Batasnya adalah 2 sampai 1. Nah, ini 2, sulihkan ke sini, jadi 8, sulihkan ke sini, jadi ini. Kemudian 1, sulihkan ke sini, sini, jadi ini. Disederhanakan, ini dikurang ini, hasilnya ini dikurang ini, hasilnya ini. Demikian juga ini dikurang ini, hasilnya ini. Kemudian disamakan penyebutnya ini dijadikan 6, seperti ini. Kemudian ini hasil adalah ini ya. Padahal diketahui ini tadi adalah sama dengan A. Ini dari sini tadi ya. Ini tadi perjanjian A. Nah, padahal ini ketemunya kan ini. Nih, ya berarti ini kan A sama dengan ini kan. Nah, gitu. Tinggal dikali silang saja. Hasilnya nanti A sama dengan min 5/3. Nah, kita sulihkan ke sini. Oke, nih. Nah, kemudian kalau x-nya saya ambil 4, berarti 4 kurang 1 kan 3. Biar 3 ininya. Kenapa? Karena yang ditanyakan nanti F3 kan. Nah, maka x-nya 4. Nah, ini hasilnya. Oke, berarti F3 adalah 4/3 tentu. 3 dari F3 adalah 3 kali 4/3 yaitu 4. Nomor 10, jika A ini, matrik P inverse ini, matrik D ini, kemudian A sama dengan ini, determinan A kuadrat yang ditanyakan. Oke, ini matrik A-nya, determinan A-nya tentu turun dikurangi naik ya, ini kali ini dikurangi ini kali ini. Nah, ini hasilnya. Kemudian D, D-nya ini tadi, determinannya tentu ini kali ini dikurang 0 kali 0 ya. Oke, turun dikurangi naik. Oke, hasilnya ini. Ini determinan D. Kemudian diketahui ini, maka determinan ini sama dengan determinan ini kali determinan ini kali determinan ini. Nah, determinan P inverse adalah seper dari determinan P. Tentu P-nya nanti coret ya, jadi sama dengan determinan P. Determinan A sama dengan determinan B. Berarti ini sama dengan ini ya. Oke, dipindah ruas, hasilnya nanti ini. Kemudian ini dibagi 3 ya, bagi 3 ini. Difaktorkan hasilnya ini, berarti X sama dengan 1. Tentu determinan A kan ini tadi ya. Nah, tinggal X-nya diganti 1 saja, hasilnya adalah 1. Determinan A kuadrat ya berarti determinan A kali determinan A, atau determinan A kuadrat tadi, min 1 kuadrat adalah 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.